Adapun Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma nol dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus. Udah salah dikasih bonus. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sepuluh sebab penggugur dosa. Kita ingin kembali seperti dilahirkan oleh orang tua kita. Itu kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sebab seorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ringkaskan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7. Beliau berkata rahimahullahu taala, "Uqubatudz dzunub tazulu 'anil abdi binahwi asyrati asbab." Sungguhnya hukuman dosa-dosa bisa hilang dari hukuman atau siksaan akibat dosa bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Tadinya seorang hamba diazab oleh Allah, tidak jadi diazab. Ya, kenapa? Diampuni dosa-dosanya. Bisa dikarenakan sekitar 10 sebab. Ahaduha, yang pertama adalah taubah. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Ini perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Barang siapa yang bertobat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Allah tidak mengatakan katakan kepada hamba-hambaku yang berdosa. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berdosa. Tapi Allah mengatakan katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan, israf dalam berbuat dosa. Israf itu dalam artian kita mubadzir, berlebih-lebihan dalam berdosa, bergelimang dalam dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah masih menyebut pendosa-pendosa ini dengan hamba-hambaku, masih diakui sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Kita manusia tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Rasulullah SAW telah menyatakan, "Istaqimu wa lan tuhsuh." Istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Kita berusaha istiqomah, pasti kita terjerumus dalam dosa. Enggak mungkin. Meskipun kita berusaha sesoleh apapun dan kita berusaha untuk soleh, tapi suatu saat kita pasti terjebak dalam dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Istaqimu wa lan tuhsuh." Istiqomah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Seluruh anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat, ya. Bahkan
dalam hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan manusia diciptakan oleh Allah dengan punya tabiat, punya potensi untuk berdosa. Dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan musnahkan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun. Kemudian Allah akan datangkan manusia-manusia yang baru yang mereka berdosa. Fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum. Lantas mereka minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Jadi memang Allah ciptakan manusia punya tabiat, punya potensi untuk berdosa. Dan itulah sifat manusia. Selama Anda adalah anak Adam dan Nabi Adam pernah berdosa, maka Anda pun akan demikian. Kenapa? Karena ada ibadah yang Allah sukai di balik dosa tersebut, yaitu bertobat. Ini ibadah yang sangat mulia tatkala kita bertobat kepada Allah. Allah suka jika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan dia berdosa. Allah sudah takdirkan dia berdosa. Allah ciptakan dia dengan potensi bisa berdosa. Seperti Allah ciptakan manusia potensi untuk lapar, untuk haus, ya. Sama, Allah ciptakan manusia punya potensi untuk dosa. Ada tujuan yang Allah sukai agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah cinta kepada orang yang bertobat. Maka semakin sering Anda bertobat kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada Anda. Maka semakin sering Anda bertobat, semakin Allah cinta kepada Anda. Kenapa? Allah mencintai orang yang bertobat. Sebagai gambaran sederhana, kok bisa Allah cinta kepada orang yang bertobat? Karena orang tersebut kembali kepada Allah. Gambaran sederhana, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, kemudian ada seorang wanita yang sedang mencari-cari anaknya. Dia menangis mencari-cari anaknya. Anaknya hilang. Tawanan dan anaknya hilang. Maka akhirnya wanita tersebut bertemu dengan anak yang hilang yang dia cari-cari. Maka dia pun segera mendekap anak tersebut, segera dia susui anak tersebut. Rasulullah SAW sedang melihat suasana yang indah, yaitu tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Kasih sayang yang paling hebat di alam semesta ini ada kasih sayang seorang ibu terhadap anak, lebih daripada kasih sayang yang lain. Benar, ada kasih sayang suami terhadap istri, ada kasih sayang seorang ayah terhadap anak, ada kasih sayang anak terhadap ibu, ada kasih sayang anak terhadap bapak, tapi yang paling top ibu terhadap apa? Anak. Ibu terhadap anak ini tidak bisa, tidak ada kasih sayang melebihi ini. Kenapa? Karena anak tersebut dia yang telah mengandungnya selama 9 bulan. Dia yang telah merawatnya, dia yang telah menyusuinya, darah dagingnya. Tidak seperti bapak, kita sayang sama anak-anak. Tapi lebih sayang lagi istri kita kepada anak kita. Makanya kalau anak kita sakit yang bercucuran air mata, istri kita paling sering apa? Menangis. Kita mungkin masih bisa. Kenapa? Karena ini dia pernah kandungi anak ini selama 9 bulan. Ya. Nah, kasih sayang paling hebat di antara manusia adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Terlebih-lebih lagi kondisi ibu ini, anaknya baru saja hilang, dia cari-cari ke sana sini. Betapa rindunya dia menemukan anak tersebut. Begitu dia temukan anaknya yang hilang, dia dekap. Ini kasih sayang paling top di puncak-puncaknya kasih sayang. Sahabat melihat pemandangan seperti ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar. Wahai para sahabatku, menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Tidak, mana ada seorang ibu melemparkan anaknya kemana? Ke api. Sementara dia sangat sayang kepada anaknya, sementara dia baru cari-cari anaknya, masa mau dilemparkan ke api? Maka kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kita secara sederhana, kalau kita punya anak nakal, mungkin kita kasih hukuman, mungkin kita jewer, mungkin kita usir dari rumah. Tapi kita sebagai orang tua yang sayang kepada anak, kita rindu kapan dia pulang. Kalau anak kita pergi, kita rindu kapan dia pulang. Kalau dia pulang kemudian dia menangis, "Maafkan saya Abi, maafkan saya Umi," maka kita sangat sayang kepada dia. Kira-kira demikianlah gambarannya. Kalau Anda bermaksiat kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta Anda yang sangat sayang kepada Anda, mungkin Allah kasih hukuman, mungkin Anda diberi kesulitan. Mungkin kenapa? Karena Allah sayang supaya Anda kembali. Mungkin Allah beri teguran, Allah beri musibah. Tatkala Anda kembali, maka Allah sangat sayang kepada Anda, sangat cinta kepada Anda. Sebagaimana ibu yang tahu anaknya yang nakal kemudian sadar. Itulah kenapa Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Ya.
Oleh karena jangan pernah ragu untuk bertobat. Semakin Anda sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertobat bukan cuma jadi nol dosanya. Kalau ini di antara karunia Allah yang luar biasa. Kalau ada orang bersalah sama saya misalnya, ada orang mungkin maki-maki saya atau mukul saya, kemudian datang kepada saya, kata dia, "Firanda, saya minta maaf." Saya bilang, "Ya udah, saya maafkan." Udah, lupakan saja, saya maafkan. Saya dari tulus hati saya maafkan. Ini kebanyakan manusia begitu. Kalau paling top, paling baik, dia bilang, "Ya sudah, saya lupakan. Anggap saja kau tidak pernah bersalah." Tapi itu pun jarang. Kebanyakan orang tetap aja dongkol, tidak bisa hilang ya. Tetap aja apa? Jengkel dan tidak bisa hilang kejengkelan tersebut. Meskipun dia dalam lisannya dia mengatakan saya maafkan. Tapi kalau ada orang paling baik dia mengatakan, "Tidak apa-apa, saya maafkan. Saya lupakan segala kesalahan." Tapi tidak ada manusia, ada orang salah sama dia, habis mukul dia, habis maki-maki dia, kemudian datang minta maaf. Kemudian orang ini mengatakan, "Saya maafkan kamu. Saya lupakan segala kesalahanmu. Ini sekaligus uang saya kasih sama kamu kalau kamu mau." Ada orang seperti itu? Enggak ada. Saya belum pernah menemukan ada orang seperti itu. Dia maafkan sekaligus dia kasih mobil, ini mobil buat kamu. Enggak ada. Ya. Mungkin kasih martel buat kamu, tapi kalau kasih duit enggak ada. Atau dia maki-maki dulu, "Memang kamu brengsek, kamu bangsa, tapi saya maafkan." Ini dimaki-maki dulu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma nol dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus. Udah salah dikasih bonus. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak titik, masih koma. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah, "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga Allah. Ternyata taubat, orang yang bertobat bukan cuma nol dosa-dosanya. Allah jamin juga dengan apa? Surga. Dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena taubat itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda masih ragu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda masih ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah diampuni dosa-dosanya, bahkan dikasih bonus untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga bukan hanya faedah ukhrawi. Bukan kita hanya dapat faedah di akhirat, diampuni masukkan surga. Bahkan di dunia Allah kasih faedah duniawi. Orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai macam kenikmatan. Dalam surat, oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri ya, pernah datangi sebagian orang bertanya, mengeluh, "Wahai Hasan Al-Basri, saya sudah lama menikah enggak punya anak, bagaimana solusinya?" Hasan Al-Basri, "Beristighfarlah kepada Allah." Ada lagi yang datang, "Wahai orang yang alim, saya sudah lama berkebun tapi hujan tidak turun-turun, semuanya kering." Kata Basri, "Istighfarlah kepada Allah." Setiap ada yang datang disuruh istighfar, setiap datang suruh istighfar. Maka ada murid yang bertanya, "Ya guru kami, setiap orang datang kau suruh istighfar." Kata Hasan Basri, "Tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Ya. Dan Allah benar-benar Maha Pengampun. Oleh karenanya, nama Maha Pengampun Allah datang dalam Al-Quran kalau tidak salah dalam 3 sigo, dalam 3 bentuk. Ada namanya Ghafur, ini paling sering, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Ada namanya Ghafir. Ada namanya Ghaffar. Ada Ghafur, ada Ghafir, ada apa? Ghaffar. Maka kalau kita punya anak, boleh kita namakan Abdul Ghafur, boleh. Abdul Ghaffar juga apa? Boleh. Abdul Ghafir juga boleh. Apa bedanya Ghafur sama Ghaffar sama Ghafir? Ada bedanya, dijelaskan oleh para ulama. Intinya, maksudnya di antara perbedaan nama-nama tersebut, artinya ada nama yang spesial untuk menjelaskan bahwasanya Allah Maha Pengampun
dosanya sebesar apapun akan diampuni. Separah apapun kalau dia bertobat diampuni. Mau bunuh orang, mau nyuri barang orang, ya, mau berzina, mau apa saja, durhaka sama orang tua, mau syirik, mau kafir, ya, ini dosa-dosa besar. Sebesar apapun kalau dia bertobat Allah ampuni. Ini salah satu makna. Salah satu maknanya, sebanyak apapun diulang-ulang dosa tersebut. Dia berzina 1000 kali berzina, mau 100.000 kali berzina, mau 1 juta kali berzina, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Yang satu, sebesar apapun. Yang kedua, sebanyak apapun diulang. Yang ketiga, sebanyak apapun dosa-dosa tersebut. Mau berzina sambil merampok, sambil mencuri, sambil berjudi, sambil durhaka sama orang tua, dia kumpulkan berbagai macam dosa besar sebanyak apapun. Kalau dia bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Semuanya ringan bagi Allah. Yang penting dia kembali bertobat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Serahkanlah diri kalian kepada Rabb kalian. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Nabi Nuh kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa balasannya? Yursilis samaa 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan bagi kalian, hujan rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak dan harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai. Allah akan alirkan sungai-sungai. Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ini dalil orang yang beristighfar, ya, akan diturunkan hujan rahmat. Kemudian diberikan anak-anak, diberikan harta, kemudian harta. Kenapa para hadirin? Karena semua musibah yang kita alami di dunia ini, semua kepayahan, semua kesulitan, semua kesedihan, itu semua akibat ulah dosa kita. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dosa apa saja yang menimpa kalian akibat perbuatan kalian. Kata para ulama seluruhnya, termasuk kesedihan. Sebenarnya Allah mengatakan termasuk diomelin istri, itu juga karena dosa kita. Anak kita durhaka juga karena dosa kita. Nah, semua kesedihan ini, kesulitan, kepayahan ekonomi dan yang lainnya akan hilang kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua masalah yang kita alami karena dosa yang kita lakukan. Maka akan datang kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang-orang tersebut. Saya tanya sama antum, umatnya Nabi Nuh bertobat enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah disuruh Nabi Nuh untuk bertobat atau tidak? Tidak bertobat, membangkang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Padahal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma sedikit. Mereka tidak bertobat kepada Allah. Tatkala mereka tidak bertobat kepada Allah, Allah turunkan hujan atau tidak? Turunkan hujan atau tidak? Hujan turun, tapi bukan hujan rahmat, hujan azab. Seandainya mereka bertobat, yang turun hujan rahmat. Tapi karena mereka tidak bertobat, yang turun hujan apa? Hujan azab. Sama, Ustaz, ada orang tukang maksiat tapi diberi harta. Iya, hartanya bukan harta rahmat, bukan harta berkah. Harta bikin dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik para hadirin Subhanahu wa taala, ternyata seorang yang bertobat bukan hanya mendapatkan kenikmatan akhirat, tetapi juga dapatkan kenikmatan apa? Duniawi. Jadi jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda bertobat, semakin bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu. Ini yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah apa? Taubat. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya? Wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah menerima sedekah-sedekah. Wa anna Allaha huwa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Sungguh indah digandengkan antara At-Tawwab, Ar-Rahim. Allah menerima taubat betapapun besar dosa seorang hamba, dan Allah Maha penyayang. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Jadi jangan pernah ragu untuk bertobat. Orang-orang yang dosanya parah seperti
yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi tentang orang yang membunuh 99 nyawa, membunuh 100 nyawa. Ini dosanya kayak apa? Ya. Ada seorang telah membunuh 99 nyawa. Dia jahat, kejam. Sedikit-sedikit bunuh, kejam. Meskipun dia kejam, hatinya ada bergerak, pingin tobat. Banyak orang seperti itu. Dia koruptor, tapi dalam hati, waduh, saya pingin tobat juga. Ada orang tukang zina, tapi dalam hati, saya pingin tobat juga. Ada orang tukang minum khamar, tapi dalam hatinya ingin tobat. Ini juga demikian orang ini. Pembunuh 99 nyawa, ternyata dia ingin tobat. Maka dia tanya, dia usaha, dia bukan cuma kepingin, tapi dia ada usaha. Dia tanya mana orang yang paling alim di atas muka bumi untuk dia bertanya. Ternyata tidak ditunjukkan kepada orang yang paling alim, tapi ditunjukkan kepada orang yang paling rajin ibadah. Ini repot, ada orang ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Dan orang sering terpedaya dengan orang seperti ini. Gayanya oke, gaya ahli ibadah, tapi ilmunya enggak ada ya. Akhirnya berani berbicara, berani berfatwa, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya orang ini bertanya, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah saya bisa diampuni dosa-dosa saya? Ahli ibadah ini pun berfatwa, tapi dia berfatwa tidak pakai ilmu, fatwanya pakai perasaan. Menurut perasaan dia, orang yang sudah bunuh 99 orang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dia bilang tidak bisa. Akhirnya pembunuh ini jengkel, kau bilang tidak bisa, sekaligus saja cerak dipenggal lagi jadi 100. Ini orang cepat emosi. Gara-gara dia bilang tidak diampuni, dia emosi, dia bunuh orang tersebut. Menunjukkan orang ini kejam dan sangat temperamental, mudah untuk membunuh. Tanya lagi sama orang, siapa orang yang paling alim? Ditunjukkan kepada orang yang paling alim. Ditanya, orang alim tadi mengatakan, kau bisa diterima tobatnya, tapi pergi ke kampung sebelah, kampung yang lain. Tinggalkan kampungmu, tapi di sana kampung yang lain ada orang yang rajin beribadah kepada Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Maka dia pun berjalan menuju kampung tersebut. Belum sampai kampung tersebut, belum sempat ibadah kepada Allah, sudah meninggal di tengah jalan. Akhirnya dimasukkan surga oleh Allah. Meskipun dia belum beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berusaha. Dia sudah ada langkah-langkah menuju pada perbaikan. Maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Allah mencela seorang yang memutuskan rahmat Allah, membuat orang seakan-akan tidak akan diampuni. Ini dilarang. Jangan kita membuat kesan seakan-akan Allah kejam, tidak akan mengampuni. Ya, tidak benar seperti ini, sehingga kita membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.